Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sahabat muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengulas satu momentum dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan di masa Rasulullah SAW. Terutama kita melihat banyaknya kalangan wanita di zaman ini yang mereka sudah keluar daripada apa yang diinginkan oleh agama ini. Kita tahu bahwa perempuan adalah salah satu fondasi yang menguatkan posisi dan kedudukan agama ini. Bila wanitanya rusak, maka akan rusaklah posisi agama ini. Bila wanitanya menjadi lurus, taat, berakidah yang baik, maka agama ini akan kuat dan lurus pula. Namun hari ini, berapa banyak serangan-serangan yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Kita lihat bagaimana gerakan emansipasi wanita dari barat begitu deras bagaikan arus yang begitu besar menyerbu kaum muslimin, baik pada tataran pemikiran maupun keyakinan. Sehingga ada di antara kita yang berkeyakinan terlalu sempit, terlalu kaku memahami dan memposisikan kaum wanita. Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada agama manapun yang menempatkan posisi wanita di atas agama Islam. Kaum wanita diposisikan dari tempat yang paling rendah, paling hina di masa Arab sebelum Islam, diposisikan menjadi posisi yang paling tinggi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini ada orang-orang yang begitu mulia setelah Rasulullah SAW, yaitu tidak lain adalah para sahabat Nabi dan para sahabiat Nabi. Sudah banyak cerita-cerita dan kisah-kisah tentang para sahabat Nabi, tentang kegemilangannya, kemuliaannya, keutamaannya, fadilahnya, sehingga mereka mampu membawa kapal ini, kapal agama Islam, menuju tingkat kemuliaan yang paling tinggi, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kali ini kita akan mengupas satu episode penting di dalam kehidupan para sahabat wanita di masa Rasulullah SAW, yang mereka juga disebut di dalam Al-Quran, innal muslimina wal muslimati, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanati, wassaddiqina wassaddiqati. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang dalam ketaatan, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-35. Di dalam ayat ini, para ulama mufassir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan tentang pertanyaan yang dimunculkan. Ada yang mengatakan Ummu Salamah, ada juga yang mengatakan Ummu Amarah. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan kaum laki-laki. Lalu, apa yang bisa kami lakukan kaum wanita? Nah, para ulama mufassir mengatakan yang paling kuat riwayatnya adalah Ummu Amarah, atau yang lebih dikenal dengan Nusaybah binti Ka'ab. Dan ini menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Siapa Nusaybah binti Ka'ab? Peristiwa yang paling heroik yang akan saya angkat adalah peristiwa yang membuat dada kita bergemuruh. Terutama adalah kalau mereka menganggap agama Islam adalah agama yang mengekang kaum wanita, tidak menginginkan kaum wanita aktif di dunia publik. Padahal kalau kita lihat dalam peristiwa rentetan sejarah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, maka kita akan jumpai betapa aktifnya Nusaybah binti Ka'ab. Karena tentu yang membuat Nusaybah binti Ka'ab begitu aktif di semua medan jihad dan dakwah yang diikut sertakan oleh Rasulullah, tidak lain adalah karena sumpah dan janji setia yang pernah beliau ikrarkan di masa Bai'at Aqabah kedua. Pada saat itu ada 72 laki-laki dan 2 orang wanita. Aqabah kedua dikenal sebagai Aqabatul Harb, ya.
bukan bai'atun nisa, tapi bai'atul harb, bai'at perang. Ini tentang janji setia, sumpah. Ini bukan sekedar FOMO. Ketika Madinah kemudian orang-orang sudah mulai menyambut seruan dakwah Rasulullah melalui duta yang dikirim oleh Nabi SAW dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair. Kemudian masyarakat Madinah menjadi semangat untuk berjumpa dengan Rasulullah di musim haji. Kemudian berangkatlah 72 orang tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh inti, yang kebanyakan di antara mereka dari kalangan kaum Bani An-Najjar dan suku Ansar. Mereka berangkat menuju Mekah, menunaikan ibadah haji. Di malam itu, ada 2 orang wanita yang ikut serta dalam peristiwa itu, Aqabah kedua ini. Dan tidak lain yang ikut serta dalam peristiwa tersebut adalah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Dan Nusaybah bukan orang yang FOMO, bukan orang yang suka ikut-ikutan. Kalau orang lain semangat hijrah, dia ikut hijrah. Kalau orang semangat jihad, dia ikut jihad. Tidak. Nusaybah itu orang yang betul-betul merasa bahwa agama ini adalah agama yang hak, yang telah menuntun jiwanya menuju hidayah Allah dan meninggalkan semua bentuk kesesatan. Maka Nusaybah kemudian berangkat menuju Mekah melaksanakan baiat Aqabah. Aqabah kedua ini dilaksanakan di samping Jamarat, di arah sebelah kanan arah Jamarat, tidak jauh dari Jamarat, di sekitaran wilayah Mina. Pada jam 00 lebih, orang-orang dari 72 ini keluar dari kemah-kemah, satu persatu. Dan di situ ada Nusaybah. Dan janji setia yang diikrarkan oleh Nusaybah, setidaknya ada 5 yang kita pahami dalam riwayat. Yang pertama, berjanji taat dan setia, baik dalam keadaan sibuk maupun dalam keadaan senggang. Berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Teguh membela kebenaran dari Allah tanpa rasa takut dicela oleh orang lain. Dan yang kelima, tetap membantuku, maksudnya Rasulullah, bila aku berada di tengah-tengah kalian, sebagaimana kalian membela diri kalian sendiri dan anak istri kalian, dengan demikian kalian akan memperoleh surga. Nah, ini klausul isi daripada baiat Aqabah kedua. Dan Nusaybah ikut serta di situ. Kalau orang sudah bersumpah, maka hari-harinya harus melaksanakan sumpah itu. Berbeda dengan orang yang tidak pernah disumpah. Berbeda dengan orang yang tidak pernah terikat dengan ikatan sumpah. Maka kemudian Nusaybah hari-harinya, sebagaimana misalnya ketika kita disumpah malam itu oleh seseorang, dan orang ini menjadi orang penting dan disaksikan oleh banyak orang, kamu sampai akhir hayat harus bersedekah sehari 1.000 rupiah. Apa yang kita lakukan? Tentu kita sangat takut dengan sumpah itu. Pasti kita akan bekerja keras habis-habisan untuk mengeluarkan 1.000 rupiah setiap hari, tidak boleh absen. Begitu pula Nusaybah binti Ka'ab. Begitu selesai sumpah itu diikrarkan, maka Nusaybah membuktikan sumpah-sumpahnya sepanjang kehidupan bersama Rasulullah. Dan ini yang menggarisbawahi bahwa kaum wanita hari ini, ummahat, ibu-ibu, ya, hendaklah bercermin kepada Nusaybah. Kalau kita yang ingin terlibat aktif di dunia publik, maka bangunlah konsekuensinya, bangunlah iman yang kokoh, sekuat sumpahnya Nusaybah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan sekedar main-main, bukan sekedar hanya ingin tren, hanya ingin terkenal, hanya ingin dipuja-puji. Ingat, popularitas itu bagaikan racun. Salah kita kemudian menggunakan itu seperti kita menggunakan pisau. Dia punya 2 mata pisau. Ada kebaikannya, tentu juga ada keburukannya. Maka orang yang memahami ini, dia tidak akan berani terlibat dalam dunia publik kalau kemudian dia tidak tahu cara keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, singkat cerita, pada peristiwa Uhud, ini yang membuat nama Nusaybah itu dikenal tidak hanya di bumi, tapi di langit. Karena orang-orang yang ikut terlibat dalam Uhud, maka Nabi SAW mengatakan siapapun yang ikut terlibat dalam perang Uhud, maka sungguh dia akan mendapatkan surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Dan Nusaybah ada di dalamnya. Nah, Nusaybah bersama dengan anak laki-laki, ya. Ada yang mengatakan Hubab bin Zaid, ada juga yang mengatakan anaknya yang lain. Tapi yang paling terkenal adalah Hubab bin Zaid. Pada saat itu, Nusaybah berjalan dari hasil kesepakatan. Ada yang mengatakan, ada yang mengusulkan kalau kita lebih baik bertahan di Madinah. Ada yang mengatakan kalau gitu serbu saja Rasulullah keluar Madinah. Ini kebanyakan orang-orang yang tidak ikut di perang Badar. Mereka begitu semangat, anak-anak muda.
Kalau yang senior tidak, ya, sahabat-sahabat senior tidak. Ya, tapi ini biasanya anak-anak muda yang suka terpancing euforia. Maka jangan sampai strategi pemimpin tertinggi itu kalah sama semangat membabi buta. Nah, ini yang terjadi pada perang Uhud. Karena Rasulullah sudah punya kesimpulan, tapi itulah Rasulullah. Dalam konteks pribadi, Rasul sangat demokratis. Ya, sangat demokratis. Rasulullah tidak mementingkan pendapatnya sendiri. Ya, berapa banyak hari ini para pemimpin yang kemudian kalau sudah punya kemauan, kalau sudah punya keinginan, kalau sudah punya obsesi, semua pendapat-pendapat bawahannya disingkirkan semua. Maka belajarlah pada Rasulullah. Rasul pun sudah punya obsesi, Rasul bahkan sudah mimpi. Bahkan mimpinya Rasulullah itu adalah wahyu. Maka di perang Uhud ini, Nusaybah bertugas untuk menjadi bukan tukang masak. Bagaimana mungkin orang perang kok masak? Ya, Nusaybah membawa air. Nusaybah membawa perlengkapan pengobatan. Ya, di situ Nusaybah tampil di sampingnya di situ di perang Uhud itu ada wanita-wanita juga, bukan hanya Nusaybah di situ. Ada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ada Fatimah binti Muhammad hadir di situ. Dia menyaksikan, memantau semua pergerakan jalannya peperangan Uhud dan Nusaybah menyaksikan muslimin di perang awal itu dengan strategi canggihnya Rasulullah telah menempatkan 50 pasukan pemanah yang menghalau pasukan infanterinya Khalid bin Walid dari balik gunung Uhud. Nah, dari sinilah kemudian kita belajar pada Nusaybah binti Ka'ab terlibat aktif dalam dunia publik dan Nusaybah melihat, kita lihat Nusaybah ini bukan hanya bertugas untuk mengobati orang yang sakit. Tapi begitu melihat posisi 40 pemanah itu porak-poranda, muslimin dihantam dari jalur depan, dari jalur belakang oleh pasukan infanterinya Khalid bin Walid, disitulah keadaan muslimin tumpah ruah, hancur berantakan. Semua strategi kepemimpinan hancur hanya karena 40 orang yang tergiur dengan ghanimah. Berapa banyak perjuangan ini pun juga hancur berantakan hanya gara segelintir orang yang lebih mementingkan kepentingan hawa nafsu pribadinya dibandingkan kepentingan Allah dan Rasulnya. Maka kocar-kacirlah muslimin. Rasulullah hanya dilindungi oleh beberapa orang. Bukan Rasulullah pengecut. Bahkan kalau dalam riwayat Ali bin Abi Thalib memberikan kesaksian bagaimana keberanian Rasulullah di perang Uhud. Rasulullah berhasil membunuh beberapa orang. Nah, di situ adalah Abdullah bin Qama'ah. Orang yang begitu tinggi menggunakan kuda ingin menyerang habis Rasulullah, begitu bernapsunya. Hanya saja dia menggunakan baju-baju yang begitu besar. Nusaybah yang tadinya pegang peralatan peralatan kesehatan dibuang semuanya, air dibuang semuanya, dia ambil pedang, dia ambil anak panah. Kita bisa bayangkan bagaimana wanita zaman sekarang. Kalau kondisi hancur, kalah, terpukul, biasanya wanita zaman sekarang teriak-teriak, tolong, 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 kabur, kan begitu. Tapi Nusaybah nggak begitu. Begitu melihat kacau seperti itu, Rasulullah terpojok, Nusaybah tidak ingin melihat Rasulullah berada dalam posisi yang genting dan kritis. Nusaybah langsung mengambil anak panahnya, dilepaskan sekian banyak anak panahnya, terjun langsung ke kanan dan ke kiri. Dalam riwayat Rasulullah melihat ke sebelah arah kanan ada Nusaybah, ke sebelah kiri pun ada Nusaybah. Betapa lincahnya Nusaybah, padahal usia Nusaybah tidak lagi muda. Kalau kita lihat dia menggunakan anak panah. Bahkan dalam riwayat Nusaybah berhasil menumbangkan 7 orang tentara. Artinya sudah mati di tangan Nusaybah 7 orang tentara. Termasuk Abdullah bin Qama'ah yang ingin membunuh Rasulullah. Maka begitu kagumnya Rasulullah SAW. Bahkan anaknya saat itu Hubab bin Zaid terpukul, terluka, kehantam oleh pedang oleh salah seorang tentara Quraisy. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Nusaybah, itu orang yang telah menghantam anakmu. Maka Nusaybah dengan secepat kilat langsung menghantam balik orang tersebut dan bahkan berhasil membunuhnya. Ini artinya apa? Tidak mungkin dia bisa menggunakan pedang. Tidak mungkin dia bisa menggunakan anak panah kalau dia tidak terlatih sebelumnya. Apalagi sampai bisa membunuh pasukan. Itu menunjukkan bahwa hari-hari Nusaybah telah menyiapkan skillnya. Jadi orang bertempur, berperang, terutama kaum wanita, terlibat aktif itu karena dia menyiapkan skillnya.
Mari kita tanyakan kepada wanita zaman hari ini yang mengaku para wanita-wanita, para muslimah aktivis. Sudah seberapa banyak Anda menyiapkan skill untuk kemuliaan agama ini? Atau setidaknya sudah berapa nasihat yang Anda gunakan untuk menasihati anak-anak Anda untuk terlibat aktif untuk berjuang menegakkan agama Allah? Mari tanyakan pada diri kita. Ini perang. Hari ini kita belum perang. Hari ini hanya dalam konteks dakwah. Ya. Ini Nusaibah aktif berperang, bertempur, dan pada akhirnya Nusaibah wafat nanti mendapati sekitar di perang Uhud itu ada 13 luka. Dan Nusaibah aktif di dalam beberapa pertempuran-pertempuran seperti Yamamah, Khaybar, Bai'atul Ridwan, dan beberapa peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kisah Nusaibah yang sangat heroik membela Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, ayaj'ala nara faqauku fil jannah. Kalau begitu berdoalah kepada Allah agar kami sekeluarga menemanimu ya Rasulullah di surga. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, ya Allah, jadikan Nusaibah dan keluarganya bersamaku di surga. Jadi ini permintaan orang-orang cerdas. Dia tidak minta macam-macam. Yang diminta oleh Nusaibah kepada Rasulullah saat Rasulullah minta kepada Nusaibah untuk berdoa kepada Allah, maka permintaannya, ya Allah, jadikan aku dan keluargaku bersama Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita pun juga memohon berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di surga bersama Rasulullah SAW dan orang-orang saleh, dan kita berusaha untuk beramal sebaik-baiknya mencontoh para sahabat dan sahabiat Nabi SAW, sehingga dengan itu kalau kita ingin menegakkan agama ini dengan baik, maka contohlah orang-orang yang telah berhasil menegakkan agama ini dengan baik. Allah a'lam bishawab. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.